Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini kita belajar tentang komunikasi efektif antar pemberi asuhan keperawatan. Oke, kita mulai dari jenis-jenis komunikasi dalam pelayanan kesehatan ya. Nah, ada berbagai jenis ya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Jadi gini, kalau kalian jadi perawat, ya. Nah, itu kan ada hal-hal yang harus dikomunikasikan tentang pelayanan ya yang kamu berikan kepada pasien gitu. Nah, perawat itu kan nggak cuma satu, ada banyak ya, ada beberapa ya dalam pemberian asuhan keperawatan itu pastinya ada koordinasi antara perawat. Nah, ini penting sekali. Nah, jenis komunikasinya apa? Yang pertama adalah informasi asuhan. Informasi asuhan ini terkait dengan jam pelayanan, pelayanan yang tersedia, cara mendapatkan pelayanan, kemudian rencana tindakan, dan lain-lain. Kemudian edukasi. Edukasi itu kita memberikan edukasi, misalnya pasien sakit hipertensi. Nah, hipertensi itu penyakit apa? Penyebabnya dari mana? Kenapa kok bisa hipertensi? Nah, itu juga merupakan bagian dari edukasi ya. Jadi tidak hanya ngasih info, ibu mendapatkan pelayanan ini ya, nanti dikasih obat injeksi gitu. Tidak hanya itu saja ya, tapi juga tentang edukasi. Edukasi banyak macamnya, ada tentang penyakit, ada tentang obat, ya. Kemudian bagaimana makanan yang harus dihindari dan harus dimakan ya. Ya, itu contoh dari jenis komunikasi pelayanan kesehatan. Nah, tujuan komunikasi kita sebagai perawat agar efektif antar pemberi layanan kesehatan antara lain adalah menyampaikan informasi klinis dengan jelas dan tepat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan dalam komunikasi itu harus memastikan bahwa ada informasi yang jelas dan tepat ya. Jangan sampai informasi yang diberikan ke pasien itu salah ya, atau kamu sok tahu gitu ya. Oh, ditanya pasien biar kelihatan pinter, kemudian jawab asal gitu. Nah, itu juga tidak tepat ya. Kemudian harus memastikan kesinambungan perawatan pasien ya. Jadi harus jelas pasien ini setelah dikasih obat injeksi itu dikasih apa gitu ya. Nah, itu juga termasuk apa namanya? Memastikan perawatan pasiennya itu berkesinambungan. Jangan sampai pasiennya demam, udah dikompres ya, udah suhunya udah turun, dikompres lagi. Suhu udah turun kok dikompres kembali gitu ya. Kemudian mencegah kesalahpahaman dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, kalau misalnya perawat A sudah melakukan injeksi, nah jangan sampai nanti perawat B juga melakukan injeksi dengan dosis yang sama di jam yang hampir mirip. Nah, jadi kayak ada kelalaian di sini ya, jadi double suntikan. Pendukung pengambilan keputusan berbasis tim. Ya, jadi kalian itu perawat itu tugasnya tim, tidak bisa sendiri-sendiri, harus kerjasama dengan perawat yang lain. Ya, tidak bisa kamu merawat pasien A saja, ya pasien B butuh pertolongan kamu nggak tolong. Kemudian apa yang sudah dilakukan perawat A kamu nggak tahu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih kita sebagai perawat ya menunjukkan sikap kita dalam komunikasi terapeutik. Yang seperti kita ketahui, terapeutik itu sendiri adalah bagaimana komunikasi terapeutik itu adalah bagaimana kita itu sebagai perawat ngomong ke pasien dengan tujuan adalah untuk kesembuhan pasien. Ya, jadi nggak cuma apa namanya cuma tanya, Ibu udah makan apa belum gitu ya. Cukup aja kayak gitu ya. Ibu makanan kesukaannya apa gitu. Itu tidak terapeutik. Tapi yang terapeutik itu adalah ibu, ibu ada yang makanannya tidak nyaman gitu, tidak enak.
gitu misalnya. Sehari makan berapa kali, apakah mual muntah gitu. Nah, pengkajian nutrisi itu juga dikaji di dalam pengkajian nutrisi ini. Nah, itu contoh dari komunikasi terapeutik. Sehingga ketika perawat mendapatkan data tentang makanan yang dikonsumsi pasien, oh ternyata kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, itu nanti akan ada diagnosa keperawatan, rencana tindakan, implementasinya apa gitu, ya. Nah, sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai perawat ketika bertemu dengan pasien antara lain yang pertama adalah berhadapan dengan lawan bicara. Ya, jadi posisi badannya itu menunjukkan saya siap. Ya, saya siap untuk Anda. Jadi badan kita searah di depan pasien ya. Sikapnya yang terbuka, jadi tangannya nggak menyilang ya, kemudian badannya nggak bungkuk gitu ya, nggak terlalu apa sih kayak dagunya seperti menengadah ke atas ya kayak terlihat sombong atau apa gitu nggak ada. Jadi sikap kita terbuka, welcome gitu bahwa saya siap menolong Anda gitu. Nah, menunduk ini sangat boleh ya, tapi tidak terlalu bungkuk banget juga ya. Jadi posisinya itu lebih dekat dengan lawan bicara. Hal ini menunjukkan bahwa kita itu adalah siap untuk mendengar pasien, siap untuk berbicara, dan bagaimana untuk merespon pasien dalam komunikasi. Selalu always ya kontak mata ya. Kontak mata itu harus selalu ada. Jadi perawat itu memang harus pede menatap mata pasien ya sejajar dan natural ya, tidak melotot. Posisi mata yang sejajar ini menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan komunikasi dan harus bersikap tenang, tidak terlalu terburu-buru ya saat ngobrol gitu. Jadi bahasa tubuh yang natural ya, siap untuk untuk merawat pasien ya, sikap terbuka. Ini adalah contoh dari sikap-sikap komunikasi terapeutik. Nah, sekarang kita ke definisi PPA. PPA itu adalah pemberi asuhan ya, para pemberi asuhan. Para pemberi asuhan itu banyak ya. Kalau perawat berarti asuhan keperawatan. Nah, para pemberi asuhan itu ada tidak hanya perawat ya. Jadi perawat itu juga tidak hanya timnya dengan perawat, tapi juga ada dokter, ada perawat apa namanya? Perawat yang sejawat sama kamu, ada juga yang ahli gizi, ada yang apoteker, ada yang fisioterapis, nah ada yang ambil darah ya, petugas lab. Nah, itu adalah PPA, para pemberi asuhan. Nah, ketika misalnya dokter gitu ya meriksa pasien gitu, nyatetnya di mana sih? Tahu perkembangan pasien di mana? Di catatan apa gitu kan? Nah, itu ada catatan dokter. Nah, terus taunya perawat itu dokter ini sudah melakukan pengkajian, kemudian mendiagnosa penyakitnya apa, ngasih obatnya apa gitu ya ke pasien. Taunya dari mana? Nah, itu adalah diketahui di namanya CPPT. CPPT itu adalah catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Jadi dokumennya itu memuat informasi perkembangan pasien ya dan menjadi alat komunikasi antar PPA. Jadi kalau walaupun dokter yang nulis, perawat lain itu bisa lihat ya hasil dari tulisan dokternya atau pengkajian dokternya terhadap pasien, diagnosa medisnya apa. Begitu pula dengan ahli gizi. Oh, ini pasiennya tipes, dia dikasih makanan yang lunak dulu ya, yang TKTP, tinggi kalori, tinggi protein misalnya. Nah, itu adalah contoh dari catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Sehingga perawat itu ketika tahu nih petugas gizinya itu menuliskan hal tersebut, otomatis perawat akan memantau pasien apakah betul-betul mendapatkan apa namanya nutrisi atau makanan ya yang sesuai dengan kebutuhan pasien gitu ya. Jadi kalau tipes itu kan yang sakit apanya? Ya, betul. Yang sakit adalah usus halusnya ya. Jadi usus halusnya itu luka sehingga dia makanannya yang mudah dicerna ya, tidak ada nasi ya, belum lama tuh mencernanya. Jadi bubur dulu gitu ya, jus-jusan dulu gitu. Nah, itu contoh dari pentingnya CPPT.
Kalau nggak ada CPPT gimana? Kalau nggak ada CPPT, misalnya dokter nulis di dokumen dia sendiri, ya, perawat nulis di dokumen dia sendiri, gitu kan ya. Ketika pengen tahu nih hasil pengkajian perawat kondisi terakhirnya gimana kan? Kalau perawat shift ya, setiap ada 3 shift. Nah, itu kan terus-terusan tuh koordinasi dengan timnya. Ini tahunya pasiennya sekarang kondisinya udah membaik dari mana gitu ya, kalau tidak dari catatan perawat. Nah, itu akan menyusahkan ya, koordinasinya juga tidak jalan ya, pemberian asuhan keperawatannya pun tidak terintegrasi dengan baik gitu. Oke. Nah, komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan ya, itu adalah profesional yang memberikan asuhan, baik itu memberikan informasi, edukasi ya kepada pasien atau keluarga yang terdiri dari tadi itu para PPA ya, para pemberi asuhan ke para pemberi asuhan ya. Nah, komunikasi yang efektif ya itu bisa kita pakai dengan metode namanya REACH. REACH bukan rich ya, rich kaya bukan ya, tapi REACH. REACH itu terdiri dari R-nya itu adalah respect, menghormati. Jadi ketika kamu ketemu pasien, apa yang kamu lakukan? Ya kamu menghormati apapun kondisi pasien. Entah itu pasien yang ngompolan, entah itu pasiennya cerewet banget, ya, entah itu keluarganya bentar-bentar komplain gitu. Tetap ada menghormati, ya. Kemudian empati gitu. Nah, bedanya empati dengan simpati apa? Perawat itu dilarang simpati, tapi empati. Simpati itu terlalu menghayati yang terlalu berlebihan sehingga kamu sangat larut di dalamnya sehingga sangat membawa perasaan ya. Contoh ya, pasiennya sedih nih, mau apa namanya? Mau operasi besar ya, tapi nggak punya uang gitu ya, kemudian curhat sama kamu, ya kamu kan ada rasa kasihan ya, itu wajar, itu benar, itu empati. Tapi kita tidak boleh terlalu larut di dalamnya yang membuat kamu itu jadinya mikirin pasien itu terus ya, sehingga kamu tuh kinerjanya ke pasien lain menjadi berkurang. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Jadi kita apa namanya empati ya terhadap kondisi pasien memang harus dimiliki sikap seperti itu ya. Jadi tahu gimana rasanya orang sakit gitu ya. Tapi tidak perlu yang sampai terlalu dalam kita terbawa sampai perasaan kita sangat dalam gitu ya atau simpati tadi. Kemudian dapat didengar. Nah, terkadang perawat itu kalau ngobrol sama pasien gitu kan ya, itu pakai bahasa yang tidak mudah dipahami. Ya, kayak misalnya, Ibu, saya akan melakukan anamnesa ya terhadap ibu ya, karena diagnosa medisnya itu adalah ibu mengalami akut miokard infark, misalnya gitu. Nah, bahasa yang kayak gitu itu kan bahasa medis. Yang tahu adalah perawat atau dokter ya, atau tenaga medis lain. Tapi kalau pasien nggak ngerti apa itu akut miokard infark gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya? Pakai bahasa yang bisa dipahami, diganti gitu ya. Ibu, ini berdasarkan diagnosa medis yang dilakukan oleh dokter. Ibu itu mengalami yang namanya ya, jadi ada jantungnya ibu itu mengalami sakit ya. Ada infrak atau di situ ada peradangan gitu. Nah, itu akan mudah dipahami oleh pasien ya. Jadi kamu boleh ngomong infak, tapi jelaskan definisi infak itu apa gitu ya. Miokard itu apa? Miokard jantung gitu misalnya. Akut itu berarti mendadak baru ya, belum lama gitu ya, kurang dari 6 bulan misalnya. Nah itu dijelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam gitu. Kemudian clarity jelas ya. Ada ya petugas medis tuh kalau atau petugas kesehatan tuh kalau menjelaskan ke pasien tuh kayak orang grenyem, ya grenyem tahu grenyem ya, grenyem ya. Jadi kayak nggak jelas gitu suaranya. Ya bahwa ibu ya, ibu ya, ibu mengalami namanya hipertensi. Jadi itu hipertensi itu adalah, nah misalnya kayak gitu. Nah itu nggak jelas gitu, nggak clarity gitu. Ya, jadi harus jelas A I U E O ya. Kalau orang nyanyi itu intonasinya jelas ya,
artikulasinya jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan clarity, ya. Nah, perhatikan juga ketika pasien kita itu siapa ya, orang yang lebih tua kah atau anak-anak, itu juga berpengaruh terhadap gaya komunikasi kita. Ketika ketemu sama mbah-mbah, apa yang dilakukan? Ya, ngomongnya akan lebih, apa namanya, lebih pelan, lebih dekat, dan lebih jelas. Jadi kayak misalnya, Mbah, sudah makan belum? Ya, itu intonasi yang jelas juga. Kemudian harus humble tentunya, rendah hati. Ya, karena perawat itu memang kan kalau merawat itu nggak boleh pilih-pilih pasien, ya. Mau itu pasien dari BPJS, orang nggak mampu, mau itu apa namanya pasien dengan misalnya yang kamu rawat itu Menteri Kesehatan kayak sekalipun ya. Jadi tetap humble ya. Karena kalau orang yang apa namanya kalau ngobrol itu angkuh ya congkak gitu ya itu mau kamu bagus kayak apa cara bicaranya kamu nggak bakal diperhatikan ya itu. Nah, komunikasi efektif ini terjadi ketika komunikator atau orang yang memberikan informasi tadi ya yang memulai pembicaraan dan komunikan itu yang mendengar ya itu mencapai kesamaan makna. Proses komunikasi antar PPA itu ada yang kolaborasi interdisipliner, ya, ada yang dengan pemanfaatan teknologi, pertemuan medis, dan feedback loop. Ya, jadi kalau interdisipliner tuh tadi dokter, perawat, tenaga medis lain yang harus bekerja sama gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan harus nggak boleh gaptek perawat sekarang tuh ya harus tahu tentang komputer ya SIMRS atau sistem informasi manajemen rumah sakitnya itu isinya apa aja ya gimana cara klik-kliknya, gimana cara memasukkan data pasien, ya itu juga dituntut seperti itu. Ya, karena di situ ada komunikasi di dalamnya, ada catatan apa namanya? Catatan pasien yang harus dimasukkan di komputer yang bisa diakses oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Ya, jadi nggak boleh yang namanya gaptek gitu, belajar ya, belajar gitu. Nah, kemudian pertemuan tim medis. Nah, ini bisa dengan diskusi berkala ya, mengevaluasi perkembangan pasien. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang rawat inapnya itu lama gitu. Kenapa ini pasien udah seminggu di sini belum sembuh-sembuh? Nah, ada sakit apa aja sih? Oh, ternyata ada komplikasi. Nah, itu bisa dibahas di pertemuan tim medis. Feedback loop itu adalah gimana mendapatkan umpan balik dari PPA tadi ya para pemberi asuhan tentang informasi yang telah diberikan. Jadi kalau dikasih info itu kita klarifikasi ya, jangan sampai nggak diklarifikasi, nggak ngerti nanti ya apa yang dimaksud. Nah, ada hambatan dalam komunikasi antar pemberi asuhan keperawatan ya para pemberi asuhan. Yang pertama adalah perbedaan latar belakang profesi. Ingat, setiap profesi itu baik perawat, dokter, ya, ahli gizi dan sebagainya itu punya cara berpikir dan istilah yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui dan paham tuh apa arti istilah-istilah medis yang biasa dipakai dokter, ya. Biasa dipakai apoteker, obatnya apa, ya. Kemudian sering hambatan juga adalah kurangnya waktu karena tingginya beban kerja, apalagi kalau rumah sakit yang tipenya A atau B ya itu kan pasiennya banyak. Nah pasiennya banyak mau ngomong apa ngomong komunikasi antar PPA agak sulit ya karena beban kerja yang tinggi. Kemudian teknologi yang tidak memadai ya tadi sistem integrasi yang menyebabkan kehilangan informasi penting ya. Jadi di situ tidak dituliskan eh, poin-poin penting. Nah, makanya penting sekali perawat itu mempelajari apa aja sih yang harus diisi dalam komunikasi antar PPA. Ada syarat komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tepat waktu, harus lengkap, akurat dan jelas, mudah dipahami oleh penerima pesan. Elemen dasarnya
ya, jelas itu ya informasi disampaikan jelas, lengkap, informasinya relevan, harus dicatat ya. Karena kalau nggak nyatet itu kalau mau nyampuin ke pasien kadang lupa apa yang belum disampaikan ya gitu. Ketepatan waktu harus diperbarui segera setelah tindakan. Maksudnya ketepatan waktu tuh gimana? Kayak gini. Misalnya perawat Dodo gitu. Perawat Dodo habis merawat pasien Agus misalnya. Nah, perawat Dodo itu tadi habis ngasih obat injeksi ketorolak anti nyeri kepada pasien gitu. Nah, perawat Dodo itu harus segera menuliskan ya apa yang sudah dilakukan, apa yang tindakan sudah dilakukan kepada pasien. Ya, jadi ketepatan waktu harus harus waktunya harus cepat gitu. Karena apa? Kalau misalnya perawat Dodo tadi tidak menuliskan dalam asuhan keperawatan, ya, tidak menuliskan dalam dokumentasi tindakan apa yang sudah dilakukan, khawatirnya nanti perawat lain itu juga melakukan nyuntik kembali dengan dosis yang sama. Jadi overdosis. Nah, ini yang bahaya. Kemudian relevansi. Relevansi itu informasi yang dicatat harus sesuai dengan kondisi pasien. Ya, jadi nggak boleh dikarang. Apa adanya. Pasien tipes kok nggak demam? Kalau memang nggak demam ya nggak usah diada-adakan demam gitu. Ya, jadi apa adanya. Kemudian ada background ya. Kenapa kok komunikasi itu harus efektif antar PPA di CPPT ya. Dalam dokumentasi itu harus komunikasi harus efektif. Karena dokter itu punya lembar pengkajian ya. Tadi ada catatan penyakit, pengobatan, perkembangan kondisi pasien. Sedangkan perawat itu ya pengkajian, mendiagnosa masalah, merencanakan tindakan, melakukan tindakan atau implementasi dan melakukan evaluasi gitu ya. Nah, perbedaan ini harus dilanjutkan dengan tadi ya. Jadi dari pengkajian sampai dengan evaluasi itu adalah perawat. Nah, itu harapannya kalau misalnya ditulis dalam satu CPPT, dokter lain bisa melihat hasil catatanmu, maka yang terjadi komunikasinya akan efektif gitu. Ya. Jadi nggak ada lembaran catatan yang terpisah ya. Jadi di situ ada dokter, ada perawat ya. Nanti saya kasih contoh ya, contoh dari CPPT itu kayak apa sih lembar dokumentasinya. Nah, kita pelajari lagi terkait dengan MPP ya. MPP itu adalah ya proses pelayanan dan asuhan pasien yang sifatnya dinamis gitu ya dan melibatkan PPA tadi ya bisa untuk integrasi, koordinasi terhadap kegiatan pelayanan atau asuhan gitu. Nah, dari ini ya maka penting sekali yang namanya melakukan CPPT ya. Misalnya pasien safety atau keamanan pasien. Nah, itu kan harus apa? Harus asuhan keperawatannya didokumentasikan. Kalau kamu perawat si pagi nggak nyatet ya apa yang sudah kamu lakukan di pagi hari kepada pasien, perawat siang ya bingung. Apa ya? Saya ngapain ya? Tadi pagi sih udah dilakuin apa? Kalau nggak ada di catatan, ya, ya akan terjadi kebingungan, koordinasinya tidak bagus ya, sehingga nanti asuhan keperawatannya pun buruk ya, pasien bukannya kunjung sembuh tapi malah nambah rawat inapnya gitu ya. Nah, komunikasi yang efektif antar PPA tadi pemberi asuhan ya di CPPT itu isinya tentang apa? Isinya itu adalah tentang SOAP ya, SOAP Subject Objective Assessment Planning ya. Subjek itu via itu subjek adalah pasien yang mengeluh tentang apa kondisi sakitnya, entah itu pusing, entah itu badannya pegel gitu ya, dan dibuktikan juga dengan hasil dari kalian melakukan pemeriksaan head to toe ya atau pemeriksaan fisik. Nah, itu adalah sorry, yang pemeriksaan head to toe itu objek ya, objek itu adalah hasil yang diamati oleh perawat
Sedangkan subjektif ya atau subjek itu adalah hasil yang diungkapkan oleh perawat gitu ya, oleh pasien. Jadi pasien ngeluh apa itu ada di subjek. Kalau objektif apa yang kita lihat? Oh, giginya meringis karena kesakitan. Nah, itu dia yang ditulis ya. Tampak giginya meringis memegangi area perut yang sakit misalnya. Nah, itu adalah objek. Kemudian assessment. Assessment itu menilai ya dengan diagnosa keperawatannya. Dari keluhan DSDO tadi, kira-kira masalah yang muncul apa? Setelah masalahnya muncul, ya dimunculkan, kemudian direncanakan atau planning, ya membuat rencana asuhan keperawatan. Nah, itu rencananya, oh pasien mau dikasih oksigen, oh mau dikasih apa gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari eh, assessment ya, dinilai dulu, kemudian di planning rencananya seperti apa. Ya, ini contoh ya, contoh lembar CPPT. Ya, jadi kalau di situ itu, ya, bentar saya besarkan. Oke, lebih terlihat ya. Nah, di situ terdiri dari 5 kolom. Ya, kolom ada tanggal, jam, profesinya siapa, bidankah, perawatkah, ahli gislik atau dokter gitu ya. Hasil pemeriksaannya apa? Kemudian instruksi tenaga kesehatannya itu mau dilakukan apa ini pasien ya direncanakan tadi ya jadi 5 asuhan keperawatan itu betul-betul dipahami dan verifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan DPJP. Nah, kemana sih antar PPA dan eh, apa namanya solusi ya? Solusi ketika antar PPA itu tidak melakukan ini, ya, maka kondisi pasien tadi nggak cepat sembuh, kalian beban kerjanya juga makin banyak kerjaan karena nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, pelatihan komunikasi yang mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan komunikasi itu penting ya untuk mengetahui ya bagaimana sih eh, cara bicara yang tepat, cara ngomong yang benar ke pasien di depan biar nggak ngeredik ya ke dedegan, nervous gitu ya. Kemudian biar nggak kikuk, biar nggak krik-krik. Nah, itu gimana caranya gitu. Nah, itu penting untuk melakukan latihan komunikasi. Komunikasi yang lancar itu dilatih ya. Latihan kalian juga iya awal-awal ya mungkin kakak kelas kalian juga yang udah lulus-lulus itu pada pinter-pinter ngomong itu dari mana ya dari awal ya latihan yang dedeknya ada ya keringat dinginnya muncul ngomongnya masih gagap masih bingung ya masih ae-ae-nya banyak gitu ya nggak apa-apa ya harus dilatih terus ya untuk komunikasi supaya nanti lancar jadi makin pede ya. Kemudian penerapan protokol komunikasi, ya, standarisasi format komunikasi di CPPT. Ya, jadi harus ada formatnya dulu tadi cara pengisiannya ini kayak ini ya. Jadi di situ ada yang atas itu kolom apa namanya dokternya, kemudian yang bawah itu adalah kolom perawatnya. Kemudian, nah tadi, gimana sih cara ngomongnya supaya nggak ada yang terlewat? Pakai namanya format SBAR. Ya, ini nanti diajarkan kalian di manajemen keperawatan juga sebenarnya ada ya. Cara komunikasi SBAR. S-nya itu adalah situasi, ya situasi itu terkait dengan identitas pasien, ya keluhan yang dirasakan apa dan sebagainya background ya, background kondisi terkininya seperti apa, dinilai itu masalah keperawatannya apa, hipertermia atau nyeri akut ya, dan rekomendasi ya yang kamu berikan kepada pasien kepada perawat lain ya. Jadinya misalnya ini pasien itu tadinya udah apa namanya ada pusing misalnya gitu, ada nyeri gitu. Obatnya dikasih apa?
udah dikasih obat ini lah. Rekomendasinya misalnya lakukan teknik relaksasi napas dalam ya, yang non farmakologi untuk pasien juga gitu misalnya. Contoh kasus di CPPT. Nah, saat kondisi pasien misalnya pasien dengan gangguan jantung yang memerlukan koordinasi antara dokter spesialis jantung, perawat, dan apoteker. Ini adalah contoh kasus di CPPT. Catatan di CPPT-nya apa? Mengintegrasikan hasil pemeriksaan, terapi obat, dan pemantauan tanda vital dalam satu catatan yang mudah diakses oleh PPA. Itu gambaran dari membicarakan tentang bagaimana komunikasi mencatat yang benar gitu ya, sehingga yang disampaikan itu tepat ya ke pasien. Peran teknologi dalam CPPT ada yang sistem terintegrasi SIMRS tadi ya, tapi memang saya apa namanya pernah lihat sih komputernya itu kalau di ruang perawat itu kayak apa isinya item-itemnya gitu ya, cuma nggak detail gitu ya. Akses data real time ya, memungkinkan para pemberi asuhan itu untuk melihat catatan medis secara tepat dan real time ya. Itu tadi real time ya, tepat waktu. Jadi begitu udah tindakan langsung apa? Iya, betul. Ditulis gitu. Kesimpulannya ya, komunikasi efektif antar PPA itu sangat penting untuk kualitas perawatan pasien. CPPT merupakan alat penting dalam menyatukan informasi, ya, menyampaikan informasi perkembangan pasien dari berbagai disiplin ilmu. Dan dukungan teknologi pelatihan komunikasi sangat diperlukan untuk perawat itu dalam mengoptimalkan perawatannya ke pasien. Nah, oke, sekian dari saya untuk mata kuliah hari ini. Ada quote ya, orang yang sukses memiliki keinginan kuat dan berupaya dengan bertindak untuk meraih impian. Kamu impiannya apa? Oh, mau IPK cum laude. Oh, mau nanti lulus kerja dapat gaji misalnya 5 juta gitu. Oh, mau ke Jepang, mau jadi perawat Jepang. Oh, mau jadi perawat Arab. Oh, mau bangun klinik. Oh, mau apa aja gitu ya. Nah, kalau kamu punya impian yang besar, ya, keinginan dan upaya tindakannya juga harus besar. Ya, jadi impian itu harus diraih dengan tindakan nyata. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.